Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo bertemu empat mata dengan Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya hubungannya cukup baik dengan mantan Presiden Joko Widodo karena mantan Presiden Joko Widodo memenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berakibat hubungan Presiden Prabowo Subianto tidak begitu baik dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Setelah Presiden Prabowo Subianto berjalan sekitar 2 bulan menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti calon presiden untuk kedua periode dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Setelah lebih 3 bulan direnungkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak butuh dekat bahkan mengambil hati mantan Presiden Joko Widodo karena mantan Presiden Joko Widodo akan mengajukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mengikuti pemilihan calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti, yang diduga akan bersaing calon presiden antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mendekati Megawati Soekarno Putri, minta kerjasama Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masuk partai politik yang besar dibandingkan partai politik lainnya agar mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2029 yang diduga akan bersaing dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai calon presiden juga. Sedangkan calon presiden Gibran Rakabuming akan didukung mantan Presiden Joko Widodo. Ada dugaan sementara persaingan calon presiden antara calon presiden Prabowo Subianto yang kedua periode dengan calon presiden Gibran Rakabuming akan dimenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden periode kedua dengan alasan: 1. Didukung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai terbesar dari seluruh partai politik yang lolos ke Senayan. 2. Presiden Prabowo Subianto masih sedang menjabat. Presiden kekuasaannya masih besar, pengaruhnya kepada semua aparat negara untuk memilih dirinya sebagai calon presiden. Semua partai politik dapat menyatukan membentuk Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk nanti mendukung dan memilih calon presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua. 4. Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Dalam Negerinya menghimpun semua kepala desa dan lurah seluruh Indonesia dengan mengumpulkan di Gor Bung Karno dengan menginstruksikan memilih calon presiden Prabowo Subianto. 5. Mengingat Presiden Prabowo Subianto masih banyak kekayaannya yang diperoleh selama menjabat presiden periode pertama, mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai lebih 600 triliun yang dibantu kader Partai Gerindra, terlebih Dasko membagi-bagi sembako berupa beras kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto periode kedua. Sedangkan calon presiden Gibran Rakabuming kecil kemungkinan untuk menang jadi presiden karena mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak berpengaruh lagi di tengah-tengah masyarakat untuk menarik suara rakyat untuk memilih calon presiden Gibran Rakabuming. B. Mantan Presiden Joko Widodo tidak berhak lagi menginstruksikan seluruh aparat negara untuk mendukung calon presiden Gibran Rakabuming beserta wakilnya.
C. Mantan Presiden Joko Widodo belum berhasil membuat dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena mengkhianati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masuk menjadi kader Partai Golkar tanpa seizin Megawati Soekarno Putri, sehingga Megawati Soekarno Putri memecat mantan Presiden Joko Widodo sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berakibat mantan Presiden Joko Widodo tidak boleh mengikuti pemilihan sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian juga Partai Golkar tidak memberikan kesempatan kepada mantan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus punya pengalaman kerja selama 5 tahun sebagai pengurus Partai Golkar. Padahal sebelumnya sudah ada janji atau kata sepakat dengan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan diganti mantan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tidak terlaksana diduga karena mantan Presiden Joko Widodo belum ada pengalaman menjadi kader Partai Golkar minimal 5 tahun. Sampai sekarang mantan Presiden Joko Widodo belum berhasil menjadi Ketua Umum partai politik. Dengan demikian, tidak ada partai politik yang mau mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, sedangkan partai politik yang lain akan mengusung kadernya sendiri menjadi calon presiden. Kecil kemungkinan mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, karena partai politik bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden syarat thresholdnya sebesar 7% untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Sekarang mantan Presiden Joko Widodo sedang mengincar sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menggantikan Kaisang Pangarep sebagai partai politik yang tidak lolos ke Senayan, yang sama sekali tidak bisa mengusung calon presiden Gibran Rakabuming karena tidak bisa memenuhi minimal threshold sebesar 7%. Untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, hanya saja kalau bergabung dengan beberapa partai politik kecil setelah mencapai threshold 7% baru bisa mengusung calon presiden Gibran Rakabuming dan wakilnya. Sedangkan saingannya Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden, jumlah suara yang mendukung sudah lebih dari cukup. Terlebih didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbesar dari seluruh partai politik yang jumlah suaranya di DPR sebanyak 17%, ditambah suara Partai Gerindra yang cukup besar, sehingga kemungkinan besar dimenangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden periode kedua dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2029 nanti. Diduga Presiden Joko Widodo setelah purna tugas sebagai presiden tidak mampu mengadakan bantuan sosial berupa beras untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon presiden Gibran Rakabuming dengan wakilnya. Ada dugaan masyarakat menilai kinerja Gibran Rakabuming kurang baik dalam melakukan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hanya ditangani Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan perbandingan kekuatan untuk merebut calon presiden antara calon presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua dengan calon presiden Gibran Rakabuming, kelihatannya kekuatan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dibandingkan calon presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Presiden Prabowo Subianto mendekati Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik yang terbesar dari partai politik yang lain untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode kedua sangat tepat untuk dapat mengalahkan saingannya calon presiden Gibran Rakabuming
dan kemungkinan besar akan dimenangkan Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto sudah tepat mendekati Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai terbesar dari seluruh partai politik yang lain yang menambah kekuatan untuk memenangkan Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua. Dari saingannya. Sekian dan terima kasih.